Pak Teguh dan juga Pak Aziz atas kesempatannya ya menghadiri webinar hari ini. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Baik, untuk kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu dari PT Sun Energi untuk memberikan webinar terkait dengan basic dan operasi maintenance pada PLTS ya. Saya di sini selaku PIC untuk kerjasama dengan PT Sun Energi khususnya di bidang MBKM dan praktisi mengajar. Kami di sini selaku Sivitas Akademika ITERA tentu saja sangat terbuka dengan kerjasama MBKM dan praktisi mengajar, khususnya dengan PT Sun ITERA, dengan PT Sun Energi. Ini sejalan dengan programnya Pak Menteri, Pak ya. Dengan Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, bahwasanya antara kampus, dunia kampus dan juga dengan dunia industri itu harus ada sebuah jembatannya. Nah, program MBKM ini adalah salah satu jembatan yang menghubungkan antara kebutuhan industri dan aktivitas akademik kampus. Tentu sangat banyak program-programnya ya. Salah satunya adalah kegiatan magang bersertifikat di industri, kemudian ada studi independen dan juga penelitian. Namun saya rasa program ini tidak 100% bisa dinikmati oleh mahasiswa. Salah satunya ada salah satu hal teknis yang mungkin karena terkendala salah satu hal biaya atau finansial dan lain sebagainya. Sehingga kedatangan praktisi ke dunia kampus itu menjadi sebuah momentum yang sangat berharga tentunya bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya di sini ya, untuk bisa menggali ilmu dan juga menggali pengalaman khususnya ya dari para praktisi yang sudah berkecimpung di dunia industri selama bertahun-tahun. Harapan saya di sini sebagai PIC dengan adanya webinar ini bisa menjadi salah satu inisiatif ya untuk kerjasama berikutnya. Barangkali nanti ada dari rekan-rekan mahasiswa yang tertarik begitu ya untuk melakukan kegiatan MBKM di PT Sun Energi, itu bisa nanti kita follow up. Oke, jadi harapannya nanti teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan secara maksimal wadah forum kita hari ini. Silakan disimak baik-baik pemateri kita, Pak Teguh Yuliardi Putra dan juga Pak Aziz Rizky Sulaiman ya. Silakan ditanyakan yang belum kalian pahami ya, terutama teori-teori yang mungkin sudah kalian dapatkan di bangku kuliah, tapi kalian belum dapatkan secara nyata ya di dunia kerja. Ini itu saja dari saya. Selamat melaksanakan webinar, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi ITERA yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ilham atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni acara penyampaian materi oleh kedua narasumber kita, yaitu Bapak Teguh Yuliardi Putra ST selaku Asset Management Engineer PT Sun Energy dan juga Bapak Aziz Rizky Sulaiman ST selaku Senior Asset Management Engineer PT Sun Energy. Selamat siang untuk Bapak Teguh dan juga Bapak Aziz. Ya, selamat siang. Oke, untuk penyampaian materi mungkin untuk Pak Teguh dulu atau Pak Aziz dulu ya Pak? Saya akan bergabung dalam satu slide video. Jadi saya mewakili yang episode ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Ilham dan Pak telah memberikan kesempatan pada yang hari ini untuk kami boleh dikatakan mencapai knowledge tertarik dengan basic dan operasi yang dari sistem pembangkit listrik energi solar. Nanti akan disampaikan oleh Pak Teguh paparan secara hasilnya. Pak Teguh, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Aziz.
Terima kasih atas undangannya Pak Ilham dan rekan-rekan mahasiswa dari ITERA ya. Mungkin hari ini kami menjadi saya buat kita untuk diskusi dan berbicara terkait dari basic PLTS dan juga basic dari observation dari PLTS. Mohon maaf Bapak, sebelumnya mohon maaf saya potong, suaranya agak kurang jelas Pak. Oh, oke, baik Pak, sebentar ya. Begini suara saya udah jelas belum, Pak? Sudah Pak, sudah jelas. Halo, halo. Iya Pak, sudah jelas Pak suaranya, sudah masuk. Halo, tes, tes. Suaramu sudah. Iya Oh, Pak, sudah masuk Pak suaranya. Oke, maaf ya, Aku ada bantu kesalahan share teknis. screen, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dari mahasiswa ITERA. Baiklah, mungkin saya langsung mulai aja. Pada siang kali ini kita akan dari tim SAN ya, dari tim Asset Management SAN akan menyampaikan nih terkait sharing knowledge untuk basic dan dasar dari operation and maintenance untuk PLTS. Nah, oke, bisa lanjut Pak. Oke, bisa ke slide pertama Pak. Kita tolong. Oke, terkait dari PLTS, ini mungkin kita eh, bisa breakdown dulu ya terkait dari PLTS itu sendiri karena ada eh, struktur ataupun dari komponen atau main equipment dari PLTS itu sendiri. Nah, main komponen dari PLTS itu sendiri terdiri dari PV modul, inverter, AC combiner,
panel monitoring, smart logger, dan juga eh, power meter ataupun energi meter. Nah, di sini kita akan membahas terkait dari photovoltaic atau PV modul. Nah, PV modul itu sendiri itu adalah suatu equipment yang mana berfungsi sebagai mengubah cahaya dari matahari menjadi cahaya listrik, menjadi energi listrik, yaitu energi listrik yang dikeluarkan adalah energi listrik DC dengan menggunakan eh, teknologi fotovoltaik. Nah, jika kita breakdown itu fotovoltaik terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah foto dan juga volta. Nah, untuk foto itu adalah cahaya dan volta adalah listrik. Jadi volta itu sendiri mungkin kita bisa merefer ya. Itu ditemukan oleh Alessandro Volta yang mana eh, di combine untuk sebagai teknologi dari PV modul yang kita gunakan pada PLTS itu sendiri. Nah, di PV modul itu sendiri, itu jika kita lihat ada beberapa komponen yang namanya sel surya. Nah, di dalam komponen di dalam PV modul tersebut itu ada material semikonduktor yang bertipe N elektron, tipe P hole, dan juga itu nantinya disatukan dalam bentuk output yaitu Johnson box. Nah, Johnson box ini berada di bawah dari PV modul itu sendiri yang nantinya itu akan mengeluarkan tegangan arus berupa arus DC. Nah, cara kerjanya adalah itu yang pertama, medan listrik itu terbentuk saat matahari menyinari sel surya. Nah, matahari ini ketika saat menyinari itu kan ada keluar radiasi ya. Nah, radiasi inilah yang ditangkap oleh si PV modul itu sendiri. Radiasi yang telah ditangkap oleh PV modul masuk ke bagian komponen paling atas atau surface dari PV modul, dan cahaya tersebut diserap di zona sambungan antara tipe P dan juga tipe N yang menyebabkan adanya elektron bebas pada PV modul itu sendiri. Mungkin jika kita bisa lihat pada gambar, ini ada arus positif dan juga ada arus negatif. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Jika cahaya memiliki cukup energi, elektron akan dapat melewati medan listrik di junction dan juga bergerak bebas melalui silikon dan masuk ke dalam sirkuit internal. Nah, maksud silikon itu sendiri, ini adalah beberapa komponen yang ada di dalam PV modul yang tujuan dipasangnya silikon ini adalah untuk sebagai pengkonvert energi dari radiasi matahari, mengubahnya menjadi sumber arus listrik DC dan juga tegangan DC. Nah, terus untuk maksud dari sirkuit internal ini adalah nantinya output dari cahaya atau radiasi matahari yang telah diterima oleh si PV modul ini itu akan masuk ke junction box atau sirkuit eksternalnya sebelum disalurkan ke area PLTS itu sendiri. Nah, yang keempat, saat melewati sirkuit eksternal, energi ini dilepaskan untuk menyalakan lampu dan juga dari peralatan-peralatan listrik yang ada di rumah kita. Nah, tentunya sebelum dilepaskan dari PV modul itu sendiri itu perlu dikonvert karena seperti yang kita ketahui untuk tegangan dan arus listrik yang ada di rumah kita itu menggunakan arus DC. Nah, kalau PV modul ini outputnya itu masih arus DC. Nah, jadi butuhnya inverter itu adalah sebagai pengkonvert dari arus DC yang ada di PV modul menjadi arus AC untuk disuplai dan digunakan di perumahan ataupun equipment elektrikal yang ada di area kita, di wilayah kita. Bisa dilanjut, Pak? Oke. Selanjutnya pembahasan kita adalah mengapa PLTS dan apa saja potensi PLTS yang ada di Indonesia. Nah, untuk potensi PLTS yang ada di Indonesia dan kenapa kita memilih PLTS itu adalah karena sumber energi
yang dihasilkan oleh PLTS itu gratis ya. Dalam artian matahari ini itu tidak akan berhenti menyinari kecuali sudah ditiupnya trompet sangkakala ya. Dalam artian itu sudah masuk ke tanda-tanda kiamat. Nah, itu selama sebelum masa itu masuk ke masa itu energi masih diberikan gratis oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita nikmati. Nah, salah satunya adalah eh, kita nikmati dengan cara kita serap radiasinya dan mengubahnya menjadi sumber energi listrik. Nah, yang kedua, kenapa kita gunakan PLTS? Karena PLTS ini adalah energi yang ramah lingkungan. Seperti yang telah kita ketahui, eh, polutan atau polusi yang ada di ibu kota, baik itu daerah Jakarta, Banten dan lain sebagainya, itu polusi yang dihasilkan dari hasil gas buang dari PLTU itu cukup mengkhawatirkan ya, dapat menyebabkan rusaknya sistem pernafasan kita ya, dan menyebabkan kita terserang beberapa penyakit seperti salah satunya itu ISPA. Nah, mengapa kita pilih PLTS? Karena energi PLTS ini adalah energi yang ramah lingkungan. Dia tidak menghasilkan semacam polusi bagi lingkungan sekitar dan juga tidak mengganggu dari mengganggu dari wilayah yang ada di sekitar dari pemasangan PLTS itu sendiri. Nah, terus mengapa kita pilih PLTS itu adalah PLTS-nya itu bisa fleksibel dan modular ya. Nah, maksudnya fleksibel di sini itu adalah terkait dari tipe-tipe pemasangan dari PLTS itu sendiri yang akan nantinya kita bahas ya di slide selanjutnya. Nah, mengapa dibilang fleksibel itu pemasangannya bisa di ground mount, di atas tanah, di rooftop jika kita memiliki atap rumah, dan juga jika kita tidak memiliki atap genteng, itu kita bisa pasang di dak beton. Jika rumah kita memiliki dak beton ya, itu kita bisa pasang dengan tipe ballasted mounted dengan adanya balas sebagai pemberat dari si PLTS itu sendiri. Nah, itulah yang masuk ke poin selanjutnya. PLTS itu dapat dibangun di mana saja. Seperti salah satu site dari Sun Energy ya, itu kita ada beberapa tipe pemasangan atau tipe instalasi dari PLTS itu sendiri. Yang pertama ada ground mount, dan juga rooftop, dan juga ballasted mounted. Nah, terus kita masuk ke poin selanjutnya. Mengapa harus PLTS? Itu adalah cost yang dikeluarkan untuk operational and maintenance dari si PLTS ini adalah murah dan juga lebih simple untuk dikerjakan. Seperti untuk memaintain dari energi yield yang dikeluarkan oleh PLTS ini, itu kita cukup dengan mencuci dari si bagian atas dari si PV modulnya saja. Nah, jika PV modul ini bersih, maka yield yang dihasilkan oleh si PLTS itu akan besar dan sesuai dengan forecast yang sudah kita tentukan di financial model. Nah, mungkin kita bisa lihat ya di bagian sudut kanan bawah itu energi rata-rata yang ada di Indonesia itu yang dikeluarkan hariannya itu adalah sekitar 4,2 giga. Nah, untuk rata-rata energi yang dikeluarkan per tahun itu adalah 1.500 kWh per KWP. Nah, untuk yang dikeluarkan harian ini adalah maksudnya 4,2 kWh per KWP. KWP ini adalah satuan dari berapa banyak sih PLTS yang kita install dari sisi DC-nya. KWP ini adalah satuan dari kilowatt peak. Kilowatt peak ini adalah satuan yang dimana PLTS ini bisa menghasilkan energi maksimum pada jam-jam tertentu, yaitu pada jam 10 hingga jam 3 sore. Lebih kurang 5-6 jam per harinya untuk peaknya. Jadi KWH per peak ini adalah KWH yang dihasilkan maksimum pada saat PLTS itu beroperasi di setiap harinya. Nah, di sini kita bisa lihat konsumsi energi tahun 2014 itu adalah 199 terawatt hour, yang mana dibutuhkan 132 gigawatt atau sekitar 87.000 km persegi, yang setara dengan 4% dari luas daratan Indonesia untuk mencukupi kebutuhan listrik nasional ya.
Nah, 20 kWp, 20 kWp ini adalah 20 kilowatt peak, itu bisa menghasilkan 84 kilowatt hour per hari. Nah, ini setara dengan kita memenuhi kebutuhan listrik untuk 280 kk, yang mana per kakaknya itu menggunakan 300 watt hour setiap harinya. Nah, mungkin seperti itu ya penjelasan terkait dari basic mengapa sih kita memilih PLTS serta potensi PLTS yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negara tropis ya, yang mana radiasi dari Indonesia itu sendiri bisa lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Salah satunya itu adalah baik itu Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Bisa dilanjut, Pak, berikutnya. Nah, kita masuk nih ke jenis-jenis PLTS yang ada di Indonesia. Nah, mungkin ini bukan yang ada di Indonesia saja ya, mungkin bisa dibilang yang ada di dunia ya, yang bisa diinstal oleh developer-developer maupun dari EPC-EPC kontraktor yang ada di dunia. Yaitu yang pertama, itu adalah ada PLTS on grid. Nah, PLTS on grid ini itu adalah sistem PLTS yang mana sistemnya itu terhubung dengan jaringan PLN dan sinkron ke jaringan PLN. Nah, kita menggunakan inverter yang namanya adalah inverter on grid. Jadi agar si inverter ini mendapatkan tegangan referensi dari sisi grid untuk menyala, maka kita harus menyinkronkan si inverter itu sendiri ke jaringan PLN terdekat gitu. Nah, nantinya setelah si inverter ini beroperasi, itu inverter akan mengubah arus DC menjadi arus AC dan disalurkan ke panel hubung bagi terdekat yang ada di lokasi tempat kita install PLTS itu sendiri. Nah, yang kedua ada PLTS hybrid, PLTS off grid. PLTS off grid ini adalah sistem PLTS yang bisa dikatakan standalone. Nah, PLTS off grid ini penggunaan sistemnya biasanya digunakan untuk area yang belum terjangkau, yang memang belum terjangkau oleh aliran listrik dari PLN, seperti di area pedalaman dan juga area tambang. Nah, itu biasanya menggunakan sistem off grid. Nah, sistem off grid ini menggunakan baterai baterai lithium itu untuk mensuplai sistem pada malam hari. Nah, sistemnya itu PLTS sinkron dengan baterai yang mana pada siang hari si PLTS ini beroperasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan industri pada siang hari, sambil dia menyimpan energi ke baterai yang bisa digunakan untuk malam hari. Nah, ketika malam hari, ketika PLTS ini sudah tidak beroperasi, maka yang digunakan sebagai energi backup untuk malam hari itu adalah dari baterai. Nah, inverternya beda nih antara PLTS off grid dan juga PLTS on grid. Kalau PLTS on grid kita butuh sinkron dengan PLN. Kalau PLTS off grid tidak, dia bisa nyala apabila dia mendapat tegangan referensi yang ada dari baterai. Nah, kita masuk ke yang ketiga yaitu PLTS hybrid. PLTS hybrid ini adalah pembangkit tenaga surya dengan sistem on grid, tetapi dengan tambahan baterai sebagai cadangan suplai utama. Apabila cadangan utamanya terputus, misalkan kita menggunakan genset nih sebagai sumber utama kita. Nah, kita butuh save terkait dari pengeluaran kita per harinya atau bahkan per bulannya atau bahkan per tahun dari fuel yang kita keluarkan untuk si genset ini. Nah, kita pasanglah PLTS off grid, PLTS hybrid di sana dan disinkronkan dengan si genset untuk mendapatkan tegangan referensi agar si inverter ini bisa nyala. Nah, itu bisa, ataupun kita bisa menggunakan baterai untuk backup di malam hari. Nah, bisa masuk ke slide selanjutnya, Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke main equipment dan cara kerja PLTS. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, PLTS ini adalah sistem pembangkit listrik yang terdiri dari beberapa main equipment. Yang pertama itu adalah solar panel atau PV modul, seperti yang sudah jelaskan di awal tadi.
itu berfungsi mengubah radiasi matahari dari arus DC menjadi arus AC, dan terkonek ke area inverter menggunakan beberapa string dalam satu kesatuan MPPT yang ada di inverter. Nah, yang kedua itu ada DC combiner. DC combiner berfungsi sebagai memproteksi jaringan PLTS dari gangguan internal maupun eksternal yang memiliki potensi destruktif terhadap PLTS itu sendiri. Nah, DC combiner ini biasanya itu isinya adalah fuse dan juga DC SPD, yang mana DC SPD atau fuse ini adalah komponen untuk memproteksi dari si sistem PLTS yang ada di area PLTS itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada inverter. Inverter ini adalah berfungsi sebagai mengubah arus DC menjadi arus AC. Arus AC-nya ini outputnya adalah 380 dan bisa juga 220 tergantung jenis inverter yang kita gunakan. Misalkan kita gunakan skala untuk residensial atau perumahan, itu kita bisa menggunakan 220. Apabila kita menggunakan inverter, tipe inverter untuk skala industri atau string inverter, itu kita bisa output tegangan yang keluar dari dari si inverter itu sendiri adalah 380 sesuai dengan kebutuhan beban listrik di Indonesia. Nah, dari inverter itu arus AC yang dihasilkan dari inverter itu akan dikirim ke panel hubung bagi atau kami menyebutnya biasanya itu di lapangan adalah panel AC combiner. Nah, dari sini dari beberapa inverter yang terinstal di area PLTS itu dikombin menggunakan MCCB dengan menggunakan MCCB dan outputnya itu menggunakan satu tarikan untuk masuk ke panel jointing atau interkoneksi. Nah, jadi secara hierarki itu AC combiner berfungsi sebagai mengkolek listrik DC yang telah dikonvert menjadi listrik AC dari beberapa inverter yang ada di area PLTS, dan nantinya itu didistribusikan ke listrik dan juga beban yang ada di seluruh gedung yang terkoneksi dengan interkoneksi tersebut. Nah, yang kelima, ini ada meter, baik itu energi meter ataupun power meter. Untuk meter itu berfungsi sebagai parameter kita untuk melihat apakah ada anomali dari sisi AC atau tidak. Itu adalah power meter. Nah, untuk energi meter itu berfungsi sebagai billing atau data untuk kita tagihkan nantinya kepada si user ataupun pengguna. Nah, jadi meter ini itu berfungsi mencatat listrik yang dikirimkan dari PLTS dan listrik yang masuk dari PLN. Untuk listrik yang dikirim dari PLTS biasanya itu kita kirim ke user atau pengguna. Misalkan yang digunakan adalah 100 kWh dalam satu bulan. Nah, itu kita kirimkan kita report ke user atau pengguna, dan nantinya dasarnya itu adalah kita ambil dari si energi meter yang terinstal di site PLTS tersebut. Nah, bisa masuk ke slide selanjutnya, Pak. Sebentar ya, agak stuck nih. Nah, baiklah kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu operation and maintenance dari si PLTS itu sendiri. Nah, kita di awal tadi sudah dari kita sudah sama-sama tahu ya bagaimana basic-basic dari PLTS
yang terinstal di dunia, khususnya di Indonesia, dengan tipe pemasangan ground mount, rooftop, dan juga balas, dengan tipe instalasi yaitu on-grid, off-grid, dan juga hybrid. Nah, ini kita masuk nih ke basic, yaitu basic dari operation and maintenance dari PLTS. Nah, bagaimana sih cara pengoperasian dan juga ada cara maintenance dari PLTS? Nah, sebelum itu kita masuk ke eh, definisinya dulu. Nah, OM ini adalah singkatan dari Operational and Maintenance, yang dalam bahasa Indonesia adalah operasi dan juga pemeliharaan. Nah, OM itu sendiri menunjuk kepada beberapa kegiatan yang digunakan atau yang dilakukan untuk menjaga keandalan suatu sistem atau fasilitas. Nah, yang mana fasilitas di sini adalah fasilitas PLTS yang kita gunakan. Jadi fungsinya yang kedua, PLTS itu kenapa sih harus dilakukan maintenance setiap per 3 bulan ataupun setiap per 6 bulan? Nah, itu dilakukan agar keandalan PLTS ini terjaga dengan baik. Degradasi memang sudah ada dari standar manufaktur dari CPV modul. Namun kita juga harus tetap melakukan maintenance atau memaintain dari aset PLTS kita. Salah satunya adalah dengan melakukan operation and maintenance per 3 bulan sekali ataupun per 6 bulan sekali untuk cleaning. Nah, jadi kegunaan dari maintenance PLTS itu sendiri berfungsi sebagai agar si PLTS ini outputnya itu bisa sebagaimana mestinya. Kalau kita sebutnya itu forecast. Jadi forecast itu adalah nilai acuan untuk output dari si PLTS, yang mana acuan itu kita gunakan sebagai dasar kita setiap bulannya untuk melihat bahwasanya performance dari PLTS itu sudah sesuai atau belum. Keluaran dari PLTS itu sudah efektif dan efisiennya sudah sesuai dengan standar yang ditentukan atau belum. Nah, untuk contohnya itu sendiri adalah dalam konteks pembangkit listrik, OM itu melibatkan operasi dan pemeliharaan peralatan. Untuk general ya, itu seperti turbin, generator, sistem kontrol, dan juga peralatan listrik. Yang dalam artian, semua komponen yang ada di dalam pembangkit listrik itu harus kita maintain dengan baik dan benar agar outputnya itu sesuai dengan forecast atau berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan tujuan untuk memastikan pembangkit listrik yang beroperasi itu dapat mengeluarkan output secara optimal untuk memenuhi kebutuhan listrik yang diperlukan di sekitarnya. Misalkan di daerah perumahan atau di daerah industrial ataupun di daerah kampus, misalkan seperti itu. Bisa lanjut, Pak? Nah, tujuannya, ini ada beberapa tujuan nih terkait dari Operation and Maintenance PLTS. Yang pertama, meningkatkan efisiensi energi. Nah, ketika kita melakukan pemeliharaan rutin terhadap PLTS yang kita punya, itu setidaknya kita memastikan bahwa panel surya ataupun PV modul, baterai, inverter, AC combiner, dan komponen-komponen lainnya berfungsi dengan baik dan menghasilkan listrik dengan efisiensi tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh manufaktur. Nah, ketika efisiensi ini sudah tinggi, maka outputnya bisa dikatakan juga harus inline dengan efisiensi itu sendiri. Makanya kita juga perlu memaintain PLTS agar efisiensinya tetap terjaga dengan sesuai dengan standar dari manufaktur. Nah, yang kedua adalah mencegah kerusakan. Jadi pemeliharaan PLTS ini itu dapat membantu kita untuk mengidentifikasi apa saja sih problem yang kita temukan pada saat kita melakukan inspeksi. Dan juga ketika kita melakukan inspeksi ataupun maintenance di area PLTS, kita sudah menemukan nih di awal bahwasanya yang kita temukan itu adalah nantinya akan menjadi
eh, kerusakan besar untuk di kemudian hari dan dapat mengganggu sistem yang kita miliki serta revenue kita berkurang, downtime dari si PLTS itu juga cukup tinggi. Nah, semisal contoh PLTS kita yang terinstall misalkan di Itera itu tidak kita maintain nih dalam jangka waktu 1 tahun, misalkan seperti itu. Nah, tentunya apabila kita tidak melakukan maintenance atau cleaning ya di area PLTS, itu yang pertama PV modul atau PLTS itu sendiri akan tertutup dengan debu. Nah, apabila PLTS atau PV modul tertutup dengan debu, dampaknya apa? Dampaknya adalah yield yang dihasilkan dari si PLTS ini berkurang dan tidak sesuai dengan acuan yang sudah kita running di software PVSys misalkan. Nah, terus yang kedua adalah grounding menjadi karatan karena kita tidak memaintainnya dengan baik dan benar. Hasilnya apa? Resistansi dari grounding itu sendiri nilainya tinggi, yang mana sesuai dengan PUIL 2011 itu maksimal di angka 5 ohm. Nah, selanjutnya yang terjadi apabila kita tidak memaintain PLTS kita adalah MC4, misalkan MC4 atau konektor antar PV modul yang ada di area PLTS itu ada terdampak misalkan melting ataupun terbakar. Nah, itu nantinya akan menyebabkan PLTS di area kita itu terdampak dari fatality yang yaitu kebakaran yang sumber dari meltingnya konektor MC4 akibat kurangnya perhatian kita terhadap maintenance dari PLTS. Nah, itu sinkron dengan yang poin ketiga. Nah, jadi gunanya itu adalah kita juga memastikan keamanan dari si PLTS itu sendiri. Nah, ketika kita sudah memastikan keamanan, itu dapat mengurangi resiko atau kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan-kegagalan peralatan yang terinstal di area PLTS. Nah, kita masuk ke poin nomor 4, meningkatkan masa pakai sistem. Nah, meningkatkan masa pakai sistem ini adalah seperti contoh apabila kita maintain nih, analoginya kita maintain motor, kita gunakan motor setiap hari. Kita maintain motor kita ini dengan baik. Itu durability-nya lebih baik atau jangka waktu pemakaiannya lebih panjang daripada jika kita tidak memaintain motor kita dengan baik dan benar. Misalkan kita jarang ganti oli, jarang untuk melumasi gear yang ada di motor, jarang membersihkan filter dan lain sebagainya yang menyebabkan setelah beberapa tahun masa pakai itu kendaraan yang kita gunakan atau motor yang kita gunakan dapat mengalami kegagalan ataupun error. Nah, itu sama dengan PLTS. Nah, selanjutnya untuk menjaga kualitas listrik. Nah, untuk menjaga kualitas listrik sendiri adalah yang mana apabila kita memaintain PLTS ini dengan baik dan benar, kualitas listrik yang dihasilkan itu sesuai dengan minimum operating dari si PLTS PV modul ataupun dari si inverter. Karena ketika dari PLTS sudah kita maintain, tapi tidak kita maintain dengan si inverternya, misalkan banyak debu dari inlet ataupun onlet dari si fan-nya inverter, itu dapat mengganggu stabilitas dari inverter. Misalkan fan yang ada di inverter itu tidak beroperasi dengan maksimal. Nah, hasilnya apa? Inverter ataupun komponen inverter kan adalah salah satu main komponen dari PLTS. Itu dapat menyebabkan overheating dari si inverter. Nah, ketika si inverter sudah overheating, maka kualitas listrik yang digunakan itu tidak sebagus pada saat inverter baru pertama kali kita beli dari manufaktur. Nah, itulah tujuannya mengapa kita harus melakukan maintenance agar menjaga kualitas listrik yang ada di PLTS.
dan juga efisiensi dari inverter seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi itu akan turun. Misalkan efisiensi inverter dari manufaktur ada di 99,7%. Nah, apabila kita tidak memaintain main komponen PLTS ini dengan baik dan benar, salah satunya itu inverter, itu akan menyebabkan efisiensi inverter akan turun. Efisiensi ini adalah maksudnya energi input dari sisi DC dan output dari sisi DC itu tidak berbanding lurus. Nah, ketika energi input masuk dalam hal misalkan contohnya energi input dari sisi DC masuk 100 kW. Nah, outputnya hanya 70 ataupun 80. Nah, itu berarti ada problem dari sisi main komponen PLTS yaitu dari si inverter. Nah, seperti itu. Mungkin bisa masuk ke slide selanjutnya, Pak. Nah, untuk melakukan maintenance PLTS itu terbagi atas dua, eh, planned dan unplanned dari maintenance PLTS ataupun maintenance dari pembangkit listrik lainnya ya. Nah, untuk planned maintenance itu ada predictive dan proactive maintenance. Dan untuk unplanned itu ada korektif dan proaktif dari maintenance. Nah, kita masuk ke subbab pertama dulu nih. Apa sih predictive maintenance yang ada di dalam bagian planned dari maintenance? Nah, predictive maintenance itu adalah pengecekan yang sudah terschedule. Yang preventive maintenance itu adalah Aku disconnect ya. Iya Pak, dari Pak Teguh Ya, sama sepertinya disconnect. Pak Aziznya out. Oke.